Halo guys, kalian tahu nggak cerita tentang Nabi Daud atau dalam bahasa Inggrisnya itu David and Goliath. Jadi Nabi Daud ya, David itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, Nabi Daud itu bisa mengalahkan seorang raksasa ya, yang tinggi besar berapa kali lipat dari dirinya hanya dengan satu alat sederhana yaitu katapel ya. Nah, ini tuh adalah cerita klasik ya. Cerita yang berdasarkan sejarah dan memang terjadi, tapi itu bisa kita ambil filosofinya. Artinya apa coba? Orang yang dianggap kuat, dianggap wah hebat luar biasa, itu bisa jatuh hanya karena hal kecil ya, atau oleh musuh yang dia anggap sepele gitu. Waktu itu kan Nabi Daud itu kecil, wah cuma berapa, mungkin cuma sepersepuluhnya dari ukurannya si raksasa si Goliat itu ya, tapi Goliat itu bisa mati guys gitu. Jadi seperti itulah perumpamaan buat orang-orang yang em, merasa dirinya itu gak bakalan bisa diapa-apain sama orang, sehingga dia berlaku semena-mena, zolim ya kan, mulutnya jahat, memfitnah sana sini, memutarbalikkan fakta, pokoknya dia kerjanya tuh kerjaan orang jahiliyah lah, kerjaan orang jahat gitu. Nah, orang-orang kayak gini guys, biasanya bisa jatuh ya, bisa bisa habis dia sama orang yang dia apa ya, yang dia nggak perhitungkan sebelumnya. Nih, contoh ya. Contoh, aku pernah ditipu sama orang ya. Cewek nih, ibu-ibu ya, namanya Rita Rosita di Jalan Pesantren Cimahi. Dia sudah menipu kurang lebih sekitar hampir 30 korban ya. Salah satunya aku. Ternyata korban yang dia tipu itu banyak banget, bahkan jumlahnya tuh melebihi jumlah uang yang dia tipu dari aku gitu loh. Dan dia merasa jumawa guys, karena dia ngerasa di polsek deket Cimahi itu dia punya backingan polisi gitu ya. Justru waktu kita menagih baik-baik, justru kita yang dilaporin duluan sama dia ke polisi. Nah, kita dipanggil lah, kita di BAP segala macem, bawa saksi, karena aku bawa saksi. Jadi aku udah tahu soal hukum, jadi aku selalu apa-apa tuh harus ada saksi gitu loh. Dan aku bawa dua saksi, adik angkat aku sama sahabat aku ya. Nah, kita di BAP lah di polsek itu, dibentak-bentak sama polisi backingannya si Rita ini gitu loh. Nah, pendek cerita, akhirnya karena dia udah ngelaporin aku duluan, aku laporin dia ke Polres Soreang ya. Di situ diproses lah dia. Ada fase di mana kita dikonfrontasi gitu ya. Yang lucunya dia bilang dia udah nganterin uang saya ke rumah, tapi saya nolak. Saya bilang ke polisi, "Pak, kalau dia nganterin uang saya ke rumah, nggak mungkin saya sampai proses ke polisi." Kan logika aja ya. Nah, kalian tahu nggak, dia ngerasa jumawa karena dia kuat, ngerasa ada backingan polisi. Dia nggak tahu kita juga ada gitu ya. Jadi akhirnya pendek cerita kita masuklah ke kejaksaan ya. Masuklah di kejaksaan. Nah, akhirnya di kejaksaan juga dia udah nyogok juga ke jaksanya. Tapi akhirnya aku tuh kan ya itulah, kalau ketika kita baik, kita ketika kita benar, pasukan Allah dia kan juga bekerja ya. Waktu itu ada kakak aku, Kak Rudi itu jadi pengacara, dia yang ngedampingin aku, dan Kak Rudi itu berantem lah sama si jaksa itu gitu ya. Akhirnya malu lah si jaksa itu, akhirnya kasusnya dimasukin ke persidangan. Di persidangan itu akhirnya kita menang ya, uang kita dapet dibalikin sama pengacaranya dia, dan dia akhirnya masuk penjara guys, tetap masuk penjara. Jadi walaupun uang sudah dikembalikan guys ya, dalam dalam kasus hukum itu tetap tidak merubah keputusan pidananya. Jadi artinya orang itu tetap harus menjalani penjara. Makanya bagi kalian-kalian yang nakal-nakal, yang jahat-jahat, jangan sampai udah masuk ke persidangan, karena kalau udah masuk persidangan kamu balikin duitnya pun hukuman buinya, hukuman penjaranya tetap berlaku ya, walaupun mungkin jadi minimal gitu ya, tetap masuk penjara gitu loh guys. Nah, setelah kita menang perkara, datanglah bapak-bapak, dua orang yang berperawakan seperti orang timur gitulah, yang ternyata mereka tuh debt collector, jadi penagih hutang yang disewa oleh salah satu korbannya si Rita ini. Ternyata dia tunjuk di, kan kakakku sama sahabat-sahabatku kan datang tuh saksinya tuh, jadi ada dua 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 yang pasang badan lah buat aku tuh, Kak Rudi sama Denny. Kak Rudi langsung nanya, ada apa, katanya mau deketin aku setelah kita selesai sidang, kita udah menang tuh.
Ternyata enggak Pak, saya enggak mau ngapa-ngapain, saya cuma mau bertanya aja kok Bu Nunun bisa menangkap orang ini. Padahal kami itu sudah memantau dia, mengintai dia selama 24 jam standby di rumah dia, itu nggak bisa nemu dia tuh licin banget, lebih dari belut katanya gitu. Jadi bayangin guys, si debt collector ini sudah mengintai rumah si Rita itu sampai 24 jam, nggak ketemu juga sama si Rita ini. Tapi akhirnya kita tuh yang bisa nangkep dia, dan ternyata apa coba, si bapak ini mengeluarkanlah semua kwitansi tanda-tanda bukti, berapa jumlah kerugian si kliennya ini. Ternyata wow, fantastis guys, itu jumlahnya bisa ratusan juta ya oleh si Rita ini. Nah akhirnya dia tanya, menang Pak, menang, kata pengacara aku. Kak Rudi bilang menang kami katanya. Balik duitnya, balik kata Kak Rudi. Alhamdulillah balik, dan dia masuk penjara tetap guys. Jadi rugi 2 kali ya kalau udah masuk perkara hukum itu. Jadi mendingan jangan jumawa lah, kalau memang punya salah ya balikin aja lah duit orang gitu, daripada udah masuk masuk ke pengadilan, udah masuk proses hukum, kalian ruginya lebih banyak ya gitu. Nah abis itu akhirnya si bapak itu bilang, oh kalau kayak gitu kami akan biarkan dia di dalam, nanti setelah dia mau mendekati keluar kami akan urus proses hukum yang kliennya dia. Jadi dia akan masuk lagi ke penjara, begitulah. Jadi banyak sekali yang lama, jadinya dia bakal lama gitu loh di penjaranya sampai seperti itu. Dan ada kejadian yang aku juga mau cerita, bahwa di tengah malam waktu dia akhirnya diborgol sama polisi itu, suaminya tuh kalau nggak salah meninggal, kata si bapak yang orang timur ini, yang debt collector ini cerita. Bu Nunun tahu nggak, katanya waktu dia ditangkap, suaminya meninggal malam itu. Nah Denny itu langsung merinding dia. Kenapa? Karena aku tuh benar-benar nyumpahin ya. Aku waktu itu nyumpahin. Aku bilang kalau dia emang dari awal niat jahat sama aku, maka suaminya akan mati. Karena si Rita ini aku lihat, aku observasi, aku analisa itu tiang kekuatan dia tuh di suaminya. Jadi kalau suaminya nggak ada lagi, mampuslah dia kan gitu. Nah aku doa gitu. Aku sumpahin dia kayak gitu. Dan Denny itu denger waktu kita nagih ke rumah dia tuh, kita malah dipanggilin preman loh guys, gitu loh. Pokoknya jahat banget. Udah uang kita diambil sama dia, dipermainkan sama dia, kita nagih baik-baik, malah kita yang dijahatin gitu sama dia. Makanya gimana nggak geram gitu kan. Udah gitu dia duluan yang ngaduin aku ke polisi. Akhirnya aku laporin dia ke polisi, malah dia kena. Jadi waktu di pengadilan itu dia pucet ya, pucet benar-benar nggak bisa lihat muka aku, dan di belakang itu keluarga dia semua yang hadir waktu hakimnya nanya, di sini ada nggak keluarganya Ibu Rita? Mereka langsung teriak rame-rame, enggak, bukan, bukan, bukan. Loh, padahal itu yang teriak bukan itu saudara dia semua gitu, yang nungguin persidangan gitu loh. Nah jadi Rita ini benar-benar tidak menyangka bahwa aku yang akan bisa memasukkan dia ke bui gitu, karena dia ngerasa, apa sih aku punya apa sih gitu, aku tuh nggak punya siapa-siapa misalnya di pikiran dia gitu kan. Nah itu sampai sampai polisi di Polres Sorong itu sampai ngomong gini ke aku, Bu Nunun ini siapa ya katanya. eh Mereka sampai, Bu Nunun ini siapa ya, kayak gitu, karena kan ada tangan-tangan invisible juga sih yang bergerak waktu itu, yang bantuin kasus aku. Dan orang ini tuh orang yang berpangkat udah jenderal bintang berapa lah kayak gitu loh. Jadi kita kalau dia mau main jenderal, dia kan mainnya kerocok tuh, polisi kerocok di polsek ya. Tapi kita mainnya jenderal guys gitu, Kapolresnya aja takut gitu kan. Jadi jangan, intinya tuh jangan nganggep remeh orang lah gitu. Terutama kalau kamu ada salah, ya akuin aja kesalahan kamu, selesain aja baik-baik gitu loh. Gitulah guys. Jadi intinya ingat aja cerita David dan Goliath itu. Jadi belum tentu orang yang kamu anggap lemah itu tidak bisa menjatuhkan kamu, bahkan dia bisa menghabisi kamu gitu loh. Jangan anggap sepele siapapun, intinya hargailah orang lain gitu, karena kita nggak pernah tahu siapa David di dalam hidup kita gitu. Nah itu ceritanya ya, seperti itu. Jadi akhirnya yang lucunya lagi, si Kapolsek tempat aku diaduin sama si Rita itu akhirnya jadi kakak angkat aku. Karena dia akhirnya pengen kenalan, kebetulan aku punya tante di Polda waktu itu yang bisa memindahkan, bisa mutasi orang gitu loh. Jadi aku bilang ke tante aku, tante tolong Polsek ini minta tolong, orangnya baik. Akhirnya sama tante aku dipindahin, dia akhirnya sekarang bertugas di Polda. Nah seperti itulah guys ya, jadi intinya begitu deh. Ceritanya lebih banyak sih kok, lebih lengkapnya, cuma aku cerita yang pendeknya aja ini gitu loh. Gitu guys, terima kasih sudah mendengarkan cerita aku. Si cantiknya udah pergi, ini aku lagi di rumahku yang lama, ini lagi berantakan banget.